substansi network sendiri meniru dakwah. Barang siapa mengajak kebaikan suatu kaum, dia akan dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Awal mula network yang termasuk tua, yang sudah berumur sekitar 68 tahun, yang berdiri sekitar tahun 1968, sekitar itu, yaitu MW Amerika punya, yang punya 3 anak muda, yang punya MW itu sekitar CEO-nya, ownernya itu 3 anak muda. 3 anak muda ini melihat fenomenal bahwa kalau menghantarkan orang, memindahkan orang belanja dari belanja sembarangan, diarahkan belanja ke toko atau warung tertentu. Kemudian dia melakukan itu, dan ternyata dia membawa banyak orang ke toko yang ditunjuk tadi. Ternyata yang menunjukkan tadi nggak dapat royalti, nggak dapat apapun dari penunjukannya tadi. Padahal toko tadi tidak seramai sebelumnya. Dialah yang meminta agar pindah belanjanya ke toko tersebut, nyuruh orang untuk pindah belanja. Tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa dari jasa dia menyampaikan agar toko tadi dibeli. Nah, itu jadi bahan pemikiran beliau, sehingga beliau membuat sebuah bisnis dengan sistem direct selling atau kita kenal network marketing atau MLM, multi level marketing. Inilah sejarah awal MLM, yaitu menghantarkan, memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja sembarang tempat, arahkan ke tempat yang kita inginkan. Dalam hal ini kita ke PT BES. Dan yang mengarahkan tadi dapat royalti. Nah, sering sekali kami ilustrasikan, anggaplah contoh di Jogja ini. Di Jogja ini ada kopi, namanya kopi Klodok, itu di Jalan Kaliurang. Kalau ada seseorang yang datang ke Jogja terus telepon kita, Pak Joko, kalau ngopi di Jogja di mana nih yang enak? Saya tunjukkan lah, ada di kopi Klodok di Jalan Kaliurang. Itu view-nya bagus, di pinggir sawah, ngambil sendiri, bayar belakang, rasanya enak, dan harganya murah. Akhirnya dia datang ke sana, ke kopi Klodok. Karena merasa bagus, cocok, nyaman, enak, bawa teman-temannya. Teman-teman agen umroh pun dibawa. Akhirnya bis-bisan dibawa ke sana. Kopi Klodok jadi ramai luar biasa, tapi saya yang menunjukkan tempat kopi Klodok nggak dapat royalti dari kopi Klodok. Itu konvensional. Itulah yang menjadi ide awal network marketing. Jadi network marketing adalah memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja sembarang tempat, arahkan mereka belanja ke PT BES, dalam hal ini kita di PT BES, sehingga saat mereka belanja kita dapat royalti. Itu substansinya. Intinya itu awalnya. Jadi kita pahami. Maka sebenarnya network ini dulu Robert Kiyosaki kan awalnya menentang. Beliau menganggap bahwa pemain MLM ini adalah orang yang dianggap tidak punya kerjaan, pengangguran, nggak punya kreativitas, sehingga seolah-olah bisnis kelas 2. Seolah-olah. Beliau kaget setelah orang yang dia segeni, yang dia hormati, namanya Bill, pengusaha real estate multimiliarder, kok sangat kaya, dia segeni, dia hormati, ternyata mengundang Robert Kiyosaki di acara MLM. Itu yang membuat kaget Robert Kiyosaki, kok bisa orang sekelas beliau membangun real estate besar, multimiliarder, mungkin multimiliarder itu dalam konteks kekayaannya, omset asetnya sudah triliunan, bisa mengundang beliau di acara MLM. Sejak itulah maka Robert Kiyosaki tanya kepada beliau, Bill, apa alasannya? Nah, kalau si Bill nganggap di konvensional, kalau dia kaya, yang kaya hanya dia. Karyawannya nggak mungkin sekaya dia, karena udah dicatur gaji bulanan. Nah, tapi di network marketing, yang diajak sama yang ngajak, itu bisa sama penghasilannya. Bahkan bisa lebih. Karena yang ngajak tidak kreatif, tidak aktif, tidak rajin, yang diajak lebih rajin, omset lebih besar, kanan kirinya lebih seimbang, itu bisa lebih besar dari yang ngajak. Itu network marketing luar biasanya. Nah, dari situlah Robert Kiyosaki membuat buku-buku yang akhirnya bestseller. Salah satunya adalah bukunya beliau, Cash Flow Quadrant. Nah, kita perhatikan di Cash Flow Quadrant, teman-teman. Di Cash Flow Quadrant ada employee, self-employed, business owner, dan investor. Teman-teman yang sudah biasa belajar Cash Flow Quadrant pasti tahu. Kuadran kanan yang pertama adalah BO, business owner. Di situ konglomerasi perusahaan-perusahaan seperti Unilever yang sudah bersistem, Indofood, termasuk franchise dan personal franchise. Franchise itu seperti Indomaret, Alfamaret, KFC, McD, dan seterusnya. Termasuk personal franchise. Yang dimasukkan dalam personal franchise adalah network marketing, MLM. Nah, sekarang perlu diperhatikan. Apa bedanya franchise dan personal franchise?
franchise dan personal franchise. Kalau franchise seperti Indomaret, Alfamaret, McD, KFC dan sejenisnya, ingat-ingat kalau franchise, manajemen disediakan perusahaan, produk disediakan oleh perusahaan, sistem disediakan oleh perusahaan, SDM disediakan oleh perusahaan. Kita hanya beli franchise-nya saja. Kita hanya beli franchise-nya saja. Tapi jangan harap kita akan kaya raya karena hanya untuk membalikkan 10 tahun. Contoh, kita beli franchise di suatu daerah karena tempatnya kita harus nyewa 10 tahun. Anggaplah 1,5 miliar. Kemudian bagi hasil 60-40%. Bagi hasil 40-60%. Anggaplah penghasilan kita 20, 15 sampai 20 juta per bulan dengan bagi hasil itu. Itu belum kalau tiba-tiba ada Alfamart di depannya, tiba-tiba ada Alfamidi di sampingnya sehingga omsetnya pecah. Sebelum itu terjadi, anggaplah 15-20 juta. Untuk membalikkan modal kita saja yang 1 sampai 1,5 miliar beli franchise tadi, itu butuh waktu kurang lebih 10 tahunan. Itu baru balik modalnya. Jadi jangan berharap di situ bisa menjadi miliarder. Nah, kalau di situ sekedar untuk mencukupi kebutuhan bulanan istri anak kita, oke lah. Tapi kalau untuk jadi miliarder, karena kita bukan pemilik franchise-nya, kita hanya franchisornya yang beli franchise. Tidak mungkin. Nah, tapi beda dengan si personal franchise nih, network marketing, MLM nih. Perhatikan. Kalau personal franchise, kalau tadi kan manajemen, produk, sistem, SDM, perusahaan yang menyediakan, kita beli franchise-nya saja. Tapi kalau personal franchise, manajemen, perusahaan yang menyediakan, dalam hal ini PT BES. Sistem, perusahaan yang menyiapkan. Produk, perusahaan yang menyediakan. Nah, SDM, kita yang bina. Ini walaupun kita hanya garap SDM, efeknya adalah kita seperti ownernya sistem personal franchise tadi. Kalau anggaplah Indomaret punyanya Pak Haritanu umpamanya, maka kita seperti Pak Haritanunya di personal franchise ini. Sehingga mitra-mitra kita itu adalah franchiser kita. Setiap franchiser kita beli produk di PT BES melalui sistem, karena dia under kita, maka kita dapat royalti unlimited selama mereka masih belanja. Itu luar biasanya. Personal franchise, setiap grup kita nambah banyak, itu seperti kita punya franchiser yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Kalau kita memiliki franchise sendiri, kemampuan intelektual kita, pengalaman kita, modal kita kurang dan belum ada kemampuan punya franchise sendiri, kan. Ingat-ingat Februari pas GSS diingatkan Pak Haji Febrian, Pak Haji Suroto dan Pak Randu, royaltinya pernah tembus 1 miliar sebulan dari royalti group yang luar biasa, Masya Allah. Nah, kita pun akan semacam itu kalau kita sabar. Tentu ada waktunya. Baik, saya akan bahas tentang personal franchise atau direct selling MLM, network marketing. Maka prinsip dasarnya network marketing adalah personal franchise yang sama-sama franchise. Saat dia datang ke suatu tempat, contoh Indomaret. Saat belum serami ini Indomaret, sebelum serami ini Indomaret, manajer Indomaret di suatu area tertentu, divisi tertentu, dia datangi orang-orang kaya di area tertentu untuk menawarkan franchise. Kira-kira yang ditawarkan oleh manajer Indomaret marketing Indomaret ini kepada masyarakat yang dianggap kaya di daerahnya yang mau ditawarin untuk ambil franchise, yang ditawarkan itu produknya yang ribuan item itu atau konsep franchise-nya, teman-teman semua. Kira-kira yang ditawarkan konsep bisnisnya franchise dengan bagi hasilnya dan sistem yang menarik itu, atau produk yang ribuan itu yang ditawarkan? Konsepnya, teman-teman. Konsep bisnisnya yang ditawarkan. Nah, itulah kita salahnya sebagai personal franchise, kejebak sering cerita awal nawarin produk. Sehingga lama kita dapatnya ribet. Dari awal, alhamdulillah kami 1 bulan dapat mobil. Yang kami ceritakan adalah konsep bisnisnya. Keunggulan direct selling. Konsep bisnis yang kita sampaikan. Kalau kita cerita konsep bisnis, apa yang terjadi? Orang hanya berapa paket apa yang akan kita tawarkan? Paket ngomongnya. Tapi kalau kita cerita produk, maka orang tuh cenderung berpikir kita datang sebagai sales nawari produk. Sehingga dia merasa kasihan, jauh-jauh sudah nemui dia, udah ngomong banyak, kalau dia nggak beli. Akhirnya beli, pun ngelegani kita. Paling 1 box, demi nyenengin kita, karena kita sudah datang jauh-jauh menceritakan produk.
apapun yang kita ceritakan, itu pikiran dia akan sama yang kita olah baik dengan cerita kita. Karena kita banyak cerita produk, maka pikiran dia seolah-olah kita nawarkan produk. Apakah salah? Bukan masalah salah tidak salah. Ini masalah ketepatan awal, substansi awal network itu sendiri adalah nawarkan konsep bisnis. Sehingga paket yang kita ceritakan. Orang langsung berpikir mau basic, mau reguler, mau bisnis, eksekutif, atau priority. Masalah produk bisa apa aja. Yang penting dibutuhkan masyarakat, bermanfaat, legal, unik. Begitu. Karena produk di luar juga ada. Cuma beda komposisi, dikasih beda nama. Tapi namanya produk suplemen banyak di mana-mana. Tapi MLM memang dibuat high class. Lebih bagus dari yang ada di pasaran dan unik. Harus begitu. Nah sekarang, maka apa yang kita lakukan? Maka yang benar harusnya adalah substansinya. Beli produk yang kita butuhkan. Sekali seumur hidup selamanya nggak mengeluarkan uang lagi. Kecuali butuh produk atau butuh sistemnya sehingga harus di-upgrade dan seterusnya. Berarti butuh bisnisnya untuk perkembangan bonus atau reward yang berikutnya. Tapi substansinya dasar awal adalah beli produk yang Anda butuhkan, bukan beli produk yang ingin Anda jual. Saya ulangi. Beli produk yang Anda butuhkan, bukan beli produk yang ingin Anda jual. Itu substansinya. Kalau ternyata sudah ada orderan miliaran, itu ditangani, beda lagi. Itu berarti partai tambahan, konsep berikutnya. Tapi ini saya konsep dasar dulu. Network marketing adalah memberi produk yang dia butuhkan. Makanya kalau kita cerita ke orang, mohon maaf, produk harus menguasai, andalannya adalah eco farming, virus low release, dan seterusnya. Ngomong sama sosialita, andalannya adalah skincare, lipstick, lip matte, dan seterusnya. Ngomong sama peternak, eco-fit, dan seterusnya. Kita ngomong sama pembalap, eco racing, dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong produk, belum tentu orang itu cocok pas dengan yang kita ceritakan produknya. Kita ngomong produk ini, dia nggak butuh produk itu. Tapi kalau kita mengatakan motor gratis mau tidak? Mau. Mobil gratis mau tidak? Mau. Rumah gratis mau tidak? Mau. Ada sebuah bisnis bagus nih, agar mendapatkan semua itu dengan gratis. Konsep lagi kita ceritakan. Saya ulangi, beli produk yang kita butuhkan, bukan beli produk yang ingin kita jual. Keluarkan uang sekali, seumur hidup, selamanya 2.100.000, nggak mengeluarkan uang lagi. Kecuali butuh produk atau butuh bisnis. Itu disampaikan, sehingga orang yang dengar itu merasa mudah ya, cuma gitu toh. Iya, tugas saya apa? Tugas saya berikutnya. Tugas Anda adalah memindahkan belanja masyarakat dari penduduk dunia yang 7 miliar itu, penduduk Indonesia yang 260 juta itu, punya nggak teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman nongkrong, teman dolan, teman ubyang-ubyung, teman sosialita, ajak mereka sebanyak-banyaknya, pindahkan belanja mereka ke PT BES. Minimalnya berapa? Seminimal-minimalnya 2 orang. Bisa tidak memindahkan miliaran orang gitu? Ratusan juta itu? Setiap orang tanggung jawabnya hanya memindahkan belanja 2 orang. Pindahkan orang yang butuh produk itu. Pindahkan 2 orang, pindah belanja yang tadinya sembarang tempat, arahkan ke PT BES. Kalau petani, arahkan eco farming. Peternak, eco fit.